Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soli dan soliha, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita sudah berada di level 5. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai tema 1, subtema 1, yakni kondisi geografis Indonesia dan keragaman flora dan fauna. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, fokus dan perhatikan penjelasan yang akan Bu Guru sampaikan. Nah, pembahasan kita yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai letak geografis Indonesia, yang kedua, letak astronomis Indonesia, yang ketiga, garis lintang dan garis bujur, yang keempat, persebaran flora di Indonesia, dan yang terakhir, persebaran fauna di Indonesia. Nah, apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, secara geografis Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua yang mengapit Indonesia yaitu benua Asia dan Australia, dan samudra Pasifik dan samudra Hindia. Batas wilayah Indonesia sebelah timur dibatasi oleh batas laut dan batas darat. Batas laut pasti dibatasi oleh laut dan samudra, sedangkan batas darat biasanya dibatasi oleh beberapa pulau. Nah, di sebelah timur dibatasi oleh Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sedangkan di sebelah barat, batas wilayah sebelah barat Indonesia yaitu Samudra Hindia, dan batas selatan yaitu Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Nah, letak astronomis. Apa sih letak astronomis itu? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Garis lintang membagi bumi menjadi 2 belahan, yaitu belahan utara dan selatan. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, garis bujur membentang di permukaan bumi dari atas ke bawah dan membelah bumi menjadi bagian barat dan timur. Nah, garis lintang dan garis bujur negara Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian
95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini adalah letak astronomis Indonesia. Garis horizontal itu adalah garis lintang, sedangkan garis yang melingkar atau sedikit melingkar itu adalah garis bujur. Nah, tahap pembelajaran kita yang selanjutnya yaitu persebaran dan keragaman flora di Indonesia. Indonesia, seperti yang kita ketahui, adalah negara yang kaya akan flora dan fauna. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua. Flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Flora dan fauna artinya dunia tumbuhan dan dunia hewan. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh bentang alam yang ada. Nah, flora di Indonesia. Keadaan tanah dan iklim di Indonesia menyebabkan tanah di Indonesia subur sehingga hampir 14% wilayah Indonesia ditumbuhi tanaman yang sangat lebat. Flora di Indonesia dikelompokkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Ada hutan hujan tropis atau hutan heterogen, ada hutan musim atau hutan homogen, ada sabana dan stepa, dan yang terakhir hutan lumut. Nah, ciri-ciri dari hutan hujan tropis atau hutan heterogen adalah tumbuhannya sangat beragam dan biasanya terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Sedangkan hutan musim atau hutan homogen, ciri-cirinya terdapat di daerah yang memiliki musim kemarau yang panjang. Nah, contoh tumbuhannya yaitu hutan pinus dan hutan jati. Hutan musim atau hutan homogen ini terdapat di Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga adalah sabana dan stepa. Sabana adalah hutan padang rumput yang banyak semak-semaknya. Sedangkan stepa, padang rumput yang luas tapi tanpa bersemak. Nah, keduanya baik sabana dan stepa memiliki curah hujan sedikit dan daerah yang kering. Dia adanya di Pulau NTB atau Nusa Tenggara Barat, NTT, Nusa Tenggara Timur, dan Madura. Dan yang terakhir adalah hutan lumut. Hutan lumut adalah hutan yang hanya ditumbuhi oleh padang lumut. Nah, biasanya terdapat di daerah gunung atau pegunungan dengan ketinggian 1.500 hingga 3.000 meter dan berudara lembab. Sedangkan fauna di Indonesia sama halnya dengan flora di Indonesia. Fauna di Indonesia juga sangat beragam. Ahli flora dan fauna yakni Alfred Weber dan Wallace membagi wilayah fauna menjadi 3 bagian, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Ketiganya dipisahkan oleh garis Weber dan garis Wallace. Garis Weber apa? Garis Weber adalah garis yang digambar oleh Weber untuk memisahkan habitat fauna tipe australis dan fauna tipe peralihan. Sedangkan garis Wallace adalah garis yang digambar oleh
Wallace untuk memisahkan habitat fauna tipe peralihan dengan fauna tipe Asia. Oke. Fauna Australis. Fauna asiatis, fauna yang ada di wilayah Indonesia Barat. Makanya disebut fauna asiatis. Karena memiliki kesamaan dengan fauna yang hidup di benua Asia, makanya dinamakan fauna asiatis. Nah, tipe hewan tipe Asia ini antara lain harimau, kera, gajah, orangutan, dan sebagainya. Hewan tipe Asia banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Sedangkan fauna peralihan, yakni fauna peralihan tidak memiliki kesamaan dengan fauna di Asia ataupun fauna di Australia. Fauna tipe peralihan umumnya berada di wilayah Indonesia Tengah seperti Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara. Jenis hewan tipe fauna peralihan antara lain adalah ada komodo, anoa, babi rusa, burung malio, dan burung kakatua. Dan yang ketiga adalah fauna australis. Fauna australis memiliki kesamaan dengan fauna yang ada di benua Australia. Jenis hewan tipe ini banyak hidup di wilayah Indonesia bagian timur, yaitu Maluku bagian timur dan Irian. Nah, jenis hewan tipe australis antara lain burung cendrawasih, burung nuri raja, kanguru, kuskus, musang berkantung, tikus berkantung, dan kasuari. Cendrawasih juga disebut fauna endemik. Kenapa? Karena hanya ditemukan di Papua, wilayah Indonesia. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah diminta untuk menyelesaikan tugas atau lembar kerja yang akan Bu Guru kirimkan. Dan jangan lupa kirim ke Wallace masing-masing dan upayakan kerjakan tugas tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.